Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan final project manajemen teknologi dan inovasi dengan judul Analisis Peningkatan Performa Gas Engine Generator dan Pengurangan Emisi Udara pada Power Plant Pertamina EP Prabu Multifil. Kami Randi Rahmansyah, Nurdin Hamid, dan saya sendiri Diah Novitasari. Next, Mas. Pertamina EP Prabu Multifil merupakan bidang usaha yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi dengan wilayah kerja di Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah kerja 15.972 km persegi dengan jumlah sumur sebesar 900 sumur dengan 200 sumur yang aktif. Sumur-sumur aktif yang berproduksi di area kerja Pertamina EP Prabu Multifil menggunakan tenaga listrik yang sumbernya berasal dari power plant milik sendiri berupa gas engine generator. Pada tahun 2019 terjadi permasalahan 19 kali terjadi engine shutdown dan rendahnya efisiensi gas engine generator mengakibatkan gangguan kontinuitas penyaluran energi serta berdampak kehilangan produksi sebesar 178 pada minyak. Sesuai dengan Permen ESDM nomor 9 tahun 2023, di mana salah satu strategi pembangunan rendah karbon dengan melakukan efisiensi energi dan dalam rangka meningkatkan produksi minyak nasional dalam mengurangi loss production serta Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2021 dalam kewajiban pengendalian emisi gas rumah kaca, perlu dilakukan kajian dan analisis untuk memecahkan permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktek bisnis perusahaan dan permasalahan gangguan kontinuitas penyediaan listrik bagi perusahaan. Adapun metode penyelesaiannya menggunakan metode bisnis model Canvas untuk mengkaji praktek bisnis perusahaan, lalu untuk menganalisis permasalahan menggunakan metode RCA dan pembobotan FMIA melalui FGD. Diperoleh bahwa potensi kerugian yang paling besar dengan penyebab terjadinya adalah scaling, sehingga dilakukan solusi pembersihan dengan air bertekanan tinggi dan melakukan re-engineering breather line dari GEG. Hasil penelitian didapatkan perbaikan setelah menerapkan alternatif solusi, yaitu efisiensi GEG meningkat dari 45% menjadi 55% dan laporan LCA Prabu Multifil dapat menurunkan emisi sebesar 4.800 ton CO per EG. Dengan kata kunci bisnis model Canvas, root cause analysis, power plant minyak dan gas efisiensi. Next. Untuk pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan batasan masalah. Next. Di mana latar belakang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, Permen ESDM Nomor 9 Tahun 2023, Permen ESDM Nomor 22 Tahun 2019, dan beberapa kejadian di power plant Pertamina Prabu Mulai berupa unplanned shutdown, penggunaan sistem manual pada proses pembakaran, kurangnya optimal air stirring pada GEG, dan percobaan pencurian di wilayah power plant. Next, Mas. Rumusan masalah, bagaimana praktek bisnis saat ini di power plant Pertamina Prabu Mulih dalam pengelolaan operasional? Bagaimana solusi atas permasalahan gangguan kontinuitas penyediaan listrik di power plant Pertamina Prabu Mulih? Untuk tujuan penelitian, yang pertama, mengkaji praktek bisnis perusahaan dengan bisnis model Canvas. Yang kedua, menganalisis permasalahan untuk mendapatkan alternatif solusi dengan metode RCA. Yang ketiga, merumuskan rekomendasi perbaikan kontinuitas penyediaan listrik bagi perusahaan. Batasan masalah, yang pertama, pembahasan hanya dilakukan di lingkungan power plant Pertamina Prabu Multifil. Yang kedua, pembahasan hanya dilakukan terkait permasalahan loss production opportunity yang disebabkan oleh gangguan kontinuitas penyediaan listrik di power plant Pertamina Prabu Mulih. Next, Mas. Kajian pustaka dan dasar teori. Di sini dibahas tentang profil perusahaan, gas engine generator, permasalahan kontinuitas, bisnis model Canvas, DMAIC, dan root cause analysis. Next, Mas. Untuk profil perusahaan, profil Prabu Mulih sendiri mempunyai wilayah kerja Kota Prabu Mulih, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Oku, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Palembang, Kabupaten Riau, dan Kabupaten Banyuasin. Dengan produksi pada bulan Februari tahun 2024 berupa minyak 8.020 BOPD dan gas 106,45 mmSC FD. Next, Mas. Gas engine generator. Di sini gas engine generator atau turbin gas atau mesin pembakar dalam adalah mesin di mana bahan bakar dibakar langsung di dalam silinder mesin.
Setiap mesin pembakaran adalah mesin gas, tidak peduli apakah bahan bakar yang digunakan adalah gas atau cair, karena dalam proses pembakaran, bahan bakar cair pertama-tama diubah menjadi gas. Untuk gas engine yang digunakan di power plant merupakan gas engine merek Caterpillar tipe G3516. Gas engine ini memiliki spesifikasi daya maksimum 100 brake kilowatt. Next. Untuk permasalahan kontinuitas sendiri, beberapa permasalahan yang dapat mengganggu penyediaan aliran listrik adalah sebagai berikut, di mana unplanned shutdown CIG dan penggunaan sistem manual pada proses pembakaran. Di gambar di samping next, Mas. Adanya kurang optimalnya air starting pada GIG, di mana di sini adalah air starting system. Next, Mas. Bisnis model kanvas, di mana model analisis yang menggambarkan pemikiran suatu organisasi dalam menciptakan, memberikan, dan mengcapture atau menangkap nilai atau value yang dimiliki oleh suatu organisasi. Dengan memahami dan mengembangkan setiap elemen, perusahaan dapat memperbaiki model bisnis mereka untuk kesuksesan jangka panjang. Tetapi model bisnis ini tidak hanya untuk memperbaiki bisnis yang sudah ada, tetapi juga merancang bisnis baru dari awal, di mana desainnya seperti gambar. Next, Mas. Akan disampaikan oleh Mas Nuruddin Hamid. Baik, terima kasih. Ya, mohon izin untuk melanjutkan terkait kajian pustaka yaitu Six Sigma atau DMIC, di mana Six Sigma adalah sebuah metodologi manajemen kualitas yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja proses dengan mengidentifikasi dan menghilangkan penyebab variabilitas dan cacat dalam proses bisnis. Metode ini dapat diaplikasikan tidak hanya pada kualitas produk, namun dapat diaplikasikan juga pada setiap aspek operasi bisnis dengan cara melakukan improvement pada proses. DMIC adalah singkatan dari Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Ini adalah pendekatan siklus hidup proyek Six Sigma yang digunakan untuk perbaikan proses yang berkelanjutan. Setiap langkah dalam siklus DMIC memiliki tujuan dan tindakan yang spesifik untuk mencapai peningkatan kualitas yang diinginkan. Kemudian root cause analysis Berselo di tahun 2015 ini menjelaskan bahwa RCA adalah salah satu alat yang digunakan untuk mencari penyebab yang mendasari masalah kualitas. Jingba di tahun 2008 menjelaskan terdapat 5 metode yang sering digunakan dalam RCA, yaitu is or not, comparative analysis, 5 why method, fishbone diagram, cause and effect matrix, dan root cause tree. Masuk di bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Jadi di bab 3 ini kita bahas yaitu diagram alur penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, studi pustaka dan studi lapangan, pengumpulan data, dan pengolahan dan analisis data. Dimulai dari diagram alur penelitian. Jadi mulai dari identifikasi masalah, penentuan tujuan penelitian, dipecah menjadi studi pustaka dan studi lapangan, kemudian dilakukan pengumpulan data, pengolahan data analisa, kemudian masuki tahap define, measure, analyze, improve, dan control, kemudian masuk ke kesimpulan dan saran, dan selesai. Dan untuk identifikasi masalahnya, yaitu melakukan serangkaian langkah atau cara untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan masalah dengan tujuan untuk menemukan solusi yang tepat. Tujuan penelitiannya yaitu memberikan gambaran yang jelas apa yang ingin dicapai melalui suatu penelitian. Tujuan ini dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang menggambarkan apa yang dicapai dengan memberikan rekomendasi atas permasalahan dalam menjaga kontinuitas penyediaan listrik di power plant Talang Cimar. Kemudian studi pustaka dan studi lapangan, yaitu peneliti melakukan kajian terhadap topik yang sedang diteliti, sumber-sumber yang akan diambil sebagai studi pustaka, dan melakukan studi lapangan guna mendapatkan gambaran dan perencanaan yang baik pada tahap penelitian selanjutnya. Dan pengumpulan data, peneliti akan mengumpulkan data berdasarkan dari data laporan perusahaan serta data hasil survei pada tahapan sebelumnya. Pada tahap pengumpulan data akan disaring data-data yang relevan dan dapat digunakan sebagai acuan analisis. Dalam pengumpulan data analisis data, kita penyusunan bisnis model perusahaan saat ini dengan menggunakan BMC. Menganalisis permasalahan dengan menggunakan metode define, measure, analyze, improve, dan control. Kemudian penentuan akar penyebab masalah dengan menggunakan analisis
root cause analysis dengan pembobot berdasarkan failure mode and effect analysis atau FMEA. Kemudian penentuan solusi alternatif dan rekomendasi. Masuk di bab 4 yaitu hasil dan pembahasan, yaitu analisis bisnis model perusahaan dan analisis penyelesaian permasalahan. Jadi untuk bisnis model Canvas pada Pertamina Prabu Muli ini dimulai dari customer segment, yaitu Departemen Operasional Pertamina EP Prabu Muli, pembeli gas alam, regulator Kementerian ESDM. Kemudian untuk value propositionnya adalah keandalan pasokan listrik, efisiensi energi, kepatuhan regulasi, dan optimisasi operasional. Untuk channelnya sendiri yaitu internal communication system, real-time monitoring system, dan regulatory reporting. Untuk customer relationship yaitu operating support, regulatory compliance, dan technical support. Untuk revenue streamnya yaitu penghematan biaya operasional, penjualan gas alam, dan insentif and subsidies. Untuk key resources-nya yaitu gas engine generator, maintenance team, teknologi and monitoring system, dan operasional data. Untuk key activities, power generator, maintenance and repair, efficiency optimization, dan compliance monitoring. Sedangkan untuk key partner-nya adalah equipment supplier, government agencies, maintenance contractor, and technical consultant. Dan yang terakhir yaitu cost structure, di mana dalamnya adalah operational cost, maintenance cost, teknologi investment, dan compliance cost. Kemudian terkait stratifikasi dan penentuan prioritas masalah. Jadi ini ada beberapa masalah ya yang sudah dijelaskan tadi, yaitu pertama ada running shutdown, kemudian penggunaan sistem manual pada proses pembakaran gas engine generator, kurang optimalnya air starting package pada gas engine generator, dan percobaan pencurian di wilayah power plant. Jadi setelah dilakukan analisa dan potensi masalah, pada masalah unplanned shutdown ini ternyata sudah terjadi sebanyak 17 kali pada tahun 2019. Dengan potensi kerugian yaitu sebesar 178 barel atau setara dengan 119 juta rupiah. Ini referensi pada tahun 2019. Kemudian masalah kedua, penggunaan sistem manual pada proses pembakaran GG. Potensi masalah ya respon yang lambat dari GG karena sistem pengapian masih manual. Ini secara kerugiannya yaitu 79 juta dolar. Kemudian masalah ketiga, kurang optimal air starting package pada GEG. Masalahnya yaitu kesulitan pada saat startup GEG karena kebocoran pada head valve discharge 2 in. Ini dibutuhkan waktu selama 15 menit untuk proses starting untuk 3 unit GEG. Ini diperkirakan kerugiannya sebesar 47 juta dolar. 47 juta rupiah. Kemudian untuk masalah yang keempat yaitu percobaan pencurian di wilayah power plant. Ini terjadinya tindakan pencurian yang mengakibatkan kerugian seperti baterai charger dengan kerugian sebesar 6 juta rupiah. Nah, dari dapil di atas dapat dilihat bahwa unplanned shutdown pada gas engine generator memiliki potensi kerugian yang paling besar, sehingga permasalahan tersebut akan diselesaikan berdasarkan metode yang paling tepat. Berikut ini beberapa tujuan untuk menyelesaikan prioritas masalah, yaitu ada 4 aspek mulai dari quality, cost, delivery, dan HSSE. Di mana pada quality sasaran awalnya yaitu meningkatkan efisiensi gas engine generator sebesar minimal 5%. Jadi potensi manfaatnya terkait dengan efisiensi energi, dan referensi pencapaiannya adalah kebijakan QHSSE terkait efisiensi energi 5% setiap tahunnya. Kemudian pada aspek cost, sasaran awalnya itu penurunan LPO dari 178 barel atau setara 119 juta. Kemudian potensi manfaatnya itu menghindari kerugian akibat kehilangan produksi, dan referensi pencapaian adalah KPI dari manajer Prabu Muli. Kemudian yang ketiga yaitu aspek delivery. Sasaran awalnya itu jadwal untuk pemeliharaan berkala lebih leluasa karena jumlah gas engine generator yang beroperasi sebanyak 9 unit, standby 3 unit, yang sebelumnya jumlah GEG yang beroperasi adalah 10 unit, dan standby 2 unit. Potensi manfaatnya yaitu jadwal untuk pemelihara berkala lebih besar, lebih lebar, sehingga perencanaan dapat lebih matang. Ini referensinya kebijakan QHSSE, perbaikan kinerja. Kemudian untuk aspek yang keempat yaitu HSSE, menurunkan emisi sebesar 4.800 ton CO per ekivalen. Potensi manfaat yaitu perbaikan kinerja lingkungan,
referensinya adalah KPI Sustainability Focus Addressing Climate Change. Kemudian dalam tahapan measure dilakukan perhitungan baseline loss production, jadi tadi sudah bisa define, kita masuk dalam tahapan measure. Ini beberapa yang kita lakukan perhitungan, yaitu loss production, emisi, dan efisiensi. Namun untuk emisi sendiri, ini didapatkan berdasarkan laporan dari LCA atau Life Cycle Analysis yang diterbitkan pada perusahaan dan tidak dihitung pada penulisan ini. Kemudian masuk di analyze. Pada tahap ini akan ditentukan penyebab dominan dengan menggunakan fishbone diagram. Ya. Jadi ini melalui FGG di PT Prabu Muli. Kemudian dilakukan diskusi dalam beberapa aspek, yaitu pada yang pertama main untuk case unplanned shutdown ini pada main ternyata didapatkan hasil tidak dilakukan monitoring secara berkala. Kemudian secara breakdown-nya ternyata hanya terdapat satu pekerja dan kurang pengetahuan pada pekerja operation dan maintenance. Untuk faktor metode ini didapatkan analisa belum dilakukan monitoring secara berkala dan tidak dilakukan pembersihan radiator. Kemudian di breakdown lagi, ternyata tidak ada alat untuk monitoring dan SOP masih belum tersedia. Pada faktor material, ini ternyata delivery time yang terlambat dari jadwal yang disepakati. Jadi materialnya masih tidak OM. Ya. Kemudian tubing yang propos ditengarai dengan fluida pendingin yang tidak sesuai spek. Kemudian terkait dengan lingkungan, ini terjadi overheat. Ya. Overheat ini dipengaruhi oleh temperatur ambient yang tidak sesuai dengan standar GEG dan scaling. Kemudian di breakdown lagi, ternyata posisi breather saling berhadapan dan fluida pendingin yang tidak sesuai. Dan pada alat, ini cooling system tidak optimal, ditengarai karena luas penampang tidak sesuai dan tubing tersumbat, yaitu karena scaling dan fluida pendingin yang tidak sesuai. Itu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Randi. Baik, untuk tahap analisa yang selanjutnya, dari penyebab akar masalah yang didapat dari fishbone diagram tadi, berikut adalah kondisi aktual dan uji lapangan dibandingkan dengan analisis akar penyebab masalah tadi. Yang pertama adalah tidak ada alat monitoring. Didapat bahwa dari kondisi aktual atau uji lapangan, terdapat alat monitoring berupa termogan di power plant. Dan yang kedua, SOP yang belum tersedia, berdasarkan hasil uji lapangan juga sudah tersedia TKU untuk pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan fasilitas power plant. Dan yang kedua, terdapat manual book dari gas engine generator yang bisa di-download dari situs dari Caterpillar sendiri serta tersedia di power plant. Bisa di next, Mas. Kemudian dari akar penyebab masalah yang lain, yang ketiga yaitu material original equipment manufaktur itu tidak OM. Ternyata dari hasil uji lapangan material yang digunakan ini merupakan suplai dari manufaktur. Ini merupakan didapat dari purchase order pembelian material spare part. Kemudian posisi breather line yang saling berhadapan antar GEG ini berdasarkan uji lapangan. Memang kondisi aktual jarak antar GEG ini 1,5 meter sehingga menyebabkan temperatur ambien sebesar 41,2. Ini didapat dari termometer ruangan. Kemudian fluida pendingin yang tidak sesuai, berdasarkan uji lapangan, fluida pendingin yang digunakan ini merupakan rekomendasi PT Trakindo Utama yang merupakan representatif dari Caterpillar sendiri. Selanjutnya yaitu hanya terdapat satu pekerja, ini berdasarkan observasi di lapangan, pekerja di power plant sendiri ini terdiri dari 4 personel. Kemudian kurang pengetahuan pekerja operation dan maintenance, ini dari observasi lapangan, para operator dan pekerja maintenance telah mempunyai sertifikat keahlian. Kemudian untuk luas penumpang yang tidak sesuai, berdasarkan hasil simulasi dari Trakindo sendiri, luas penumpang ini sudah sesuai dengan kondisi aktual. Kemudian untuk scaling, tube radiator mengalami kebuntuan akibat scaling, sehingga proses pemindahan kalor tidak optimal. Dapat dilihat dari temperatur HWT ini sebesar 95 derajat Celcius atau jacket water. Bisa di next, Mas. Nah, dari akar penyebab masalah tadi, dilihat ternyata ada dua yang relevan dengan permasalahan yang kami hadapi.
Kemudian berdasarkan dengan menggunakan metode FMEA atau failure mode dan effect analysis, kita lihat berdasarkan rating dari severity, occurrence, detection, dan dari rating tersebut akan ditentukan risk priority number atau perkalian serta dibuat Paritonya. Penilaian rating ini berdasarkan fokus group discussion yang dilakukan oleh para penulis. Dapat dilihat bahwa scaling memiliki pada ratio Gini ini merupakan penyebab dominan dan akan dicari solusi terkait akar penyebab masalah tersebut. Bisa di next, Mas. Baik, selanjutnya adalah dalam fase DMAIC kita akan memasuki proses improve, di mana ada beberapa alternatif solusi yang kita untuk sampaikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang pertama adalah alternatif satu, yaitu melakukan penggantian dengan pembelian radiator. Dengan melakukan pembelian unit radiator ini akan berdampak langsung pada performa GEG. Pembelian ini membutuhkan sebanyak 4 unit yang memiliki nilai temperatur tinggi. Kemudian alternatif 2 yaitu melakukan pembersihan dengan bahan kimia. Melakukan pembersihan radiator dengan bahan kimia dilakukan dengan perebusan selama 6 jam bersama dengan air. Bisa di next, Mas. Kemudian alternatif 3 yaitu pembersihan dengan udara. Pembersihan dengan udara ini menggunakan sistem instrumen air instrument and dryer package atau IAPA. Sistem ini terdiri dari kompresor udara, plain air receiver, air dryer, dan instrumen air receiver. Kemudian alternatif 4 yaitu pembersihan dengan air bertekanan tinggi dan reengineering breather line. Dari keempat alternatif solusi ini, kita lihat berdasarkan parameter resiko operasional, biaya, durasi pekerjaan, dan pelaksanaan pekerjaan. Berdasarkan hasil FGD dan opsi solusi alternatif yang tersedia, maka kita memberikan solusi yang keempat, yaitu melakukan pembersihan dengan air bertekanan tinggi dan melakukan reengineering breather line dari GEG. Bisa di next, Mas. Baik, berikut adalah rencana perbaikan, dimulai dari yang pertama dari plan, yaitu merumuskan latar belakang masalah, kemudian identifikasi penyebab masalah, menentukan solusi improve, menyusun kerangka kerja perbaikan, melakukan pembersihan radiator menggunakan air, melakukan pemasangan breather line, kemudian dicek kita akan uji performa engine, kemudian untuk action, improvisasi, standarisasi hasil improvement, dan perbaikan pada seluruh unit engine. Bisa di next, Mas. Baik, berikut ada pelaksanaan perbaikan. Yang pertama, sesuai tabel tadi, kita melakukan engineering design. Kita desain untuk kebutuhan agar tidak overheat. Kemudian kita cleaning radiator nomor 13, kemudian kita cleaning radiator nomor 47, kita lanjut cleaning radiator nomor 8, 10, kita lanjut cleaning radiator nomor 11 dan 12, kemudian yang terakhir kita instalasi breather line pada GEG dari nomor 1 sampai 12. Bisa di next lagi, Mas. Berikut adalah evaluasi hasil. Dari hasil perbaikan, berdasarkan data monitoring power plant 14 April 2024 sampai 14 Mei 2024, temperatur engine jacket water berkisar tuh 80 sampai 83 degree Celcius. Dan jumlah operasi beban rata-rata sebesar 4.705 kW dengan pemakaian 9 unit engine, dan masing-masing engine rata-rata bisa mendapat beban 55% dari nameplate-nya. Berikut ada perbandingan, bisa di next, Mas. Nah, berikut ada perbandingan engine sebelum dan sesudah perbaikan, di mana sebelum perbaikan ambient temperatur ini di sekitar 41 sampai 42, sementara sesudah perbaikan ambient temperatur ini di 33 sampai 34. Kemudian dari beban juga mengalami peningkatan, di mana rata-rata sebelumnya 500, untuk beban sesudah ini bisa di 550 ke atas, sehingga efisiensi naik 45 ke 55%. Saya di next, Mas. Kemudian kita evaluasi hasil untuk di tahap DMAIC di kontrol, hasil pencapaian perbaikan dari aspek quality. Yang pertama adalah dari sasaran awal, kita meningkatkan efisiensi GEG minimal 5%. Dari hasil perbaikan, kita mendapatkan bahwa efisiensi GEG meningkat dari sebelum perbaikan sebesar dari 45% menjadi 55%, atau persentasenya sebesar 122% dari target awal. Ini kita dapat dari laporan power plant. Kemudian dari cost, kita menurunkan LPO sebesar 178 barrels atau setara dengan 119 juta.
Nah, dari hasil perbaikan ini kita dapat bahwa LPO ini nihil, sehingga hasil LPO yang sebelumnya tercapai 178 barrel ini atau setara dengan 119 juta ini berhasil kita turunkan. Yang ketiga dari aspek delivery, di mana dari sebelumnya 10 unit dan standby 2 unit, kita berhasil mengurangi unit yang operasi dari 10 menjadi 9, sehingga saat ini standby unit ada 3 unit. Kemudian dari HSSE, kita dari target menurunkan emisi sebesar 4.800 ton karbon atau ekuivalen. Nah, dari laporan life cycle analysis per Bumuli Field dapat menurunkan emisi sebesar 4.800 ton karbon ekuivalen. Ini berdasarkan dari laporan life cycle analysis per Bumuli tahun 2024. Jadi next, Mas. Baik, dari kesimpulan hasil yang hasil kesimpulan perbaikan improvement yang sudah dilakukan, yang pertama yaitu pendekatan bisnis model Canvas atau BMC pada power plant Pertamina EP Prabu Multifield memberikan kerangka yang efektif untuk menggambarkan bagaimana perusahaan menciptakan nilai, berinteraksi dengan pelanggan, dan mengelola sumber daya serta aktivitas utama. Yang kedua yaitu penggunaan metode RCA dan pembobotan FMIA melalui FGD diperoleh bahwa potensi kerugian yang paling besar dengan penyebab terjadinya adalah scaling, sehingga dilakukan solusi pembersihan dengan air bertekanan tinggi dan melakukan reengineering breather line dari GG. Kemudian yang terakhir adalah hasil perbaikan setelah menerapkan alternatif solusi yaitu efisiensi GEG meningkat dari 45% menjadi 55%. Dan dari laporan LCA per Bumulifir dapat menurunkan emisi sebesar 4.800 ton karbon monoksida atau ekuivalen. Kemudian saran dari makalah ini yaitu penulis mengusulkan penggunaan standar operational procedure atau SOP berupa tata kerja individu, cleaning radiator, dan instalasi breather pada power plant per Bumuli Field. Berikut adalah daftar pustaka yang kita gunakan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.